Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Di sini videonya akan sedikit panjang hari ini karena banyak yang bakal kita bahas. Tadi sempat ada yang nanya soal target poin. Bang, idealnya kita tentuin target poin gimana sih? Terus kapan sih waktunya yang tepat buat kita keluar? Nah, kita bakal bahas itu. Terus di sini kita bakal kasih referensi juga emiten-emiten yang berpotensi naik sebagai sudut pandang aja, sebagai pandangan kalian. Ini bukan ajakan untuk membeli ya. Ini hanya memberi gambaran trading plan emiten yang merupakan emiten kepercayaan saya yang berpotensi naik kemungkinan untuk Senin nanti atau beberapa hari ke depan. Nah, yang pertama kita lihat dulu IHSG. Wah, cantik banget nih IHSG nih. IHSG hari ini membentuk candle hammer. Wah, harusnya nih kalau IHSG membentuk candle hammer begini, harusnya dia masih bisa nge-up ke atas sih. Semoga aja IHSG itu bisa break ke atas 6.200, bisa break di atas itu. Dalam artian break itu sampai closing dia kasih candle hijau di atas 6.200 itu baru mantap. Kemungkinan wave 5 akan terbentuk kalau seperti itu. Tapi kalau ternyata setelah dia sentuh 6.200 malah dimerahin lagi ke bawah, oh itu gawat. Kemungkinan head and shoulder yang bisa muncul nih, bukan wave 5. Jadi seperti itu. Ini IHSG belum bisa kita katakan aman sebelum dia melewati barisan 6.200. Sebelum dia melewati 6.200 itu belum bisa dikatakan aman ya, belum bisa dikatakan aman. Jadi tetap hati-hati walaupun candle hari ini bagus sih. Tapi yakinlah buat Senin ini bakal ada pantulan dulu ke atas, entah itu setelah itu lanjut naik atau turun lagi. Yang jelas ini ada potensi sentuh dulu 6.200 lah, kisaran situ dulu ya. Jadi untuk Senin ini agak positif, candlenya agak bagus. Nah, yang pertama yang bakal kita bahas di sini cara menentukan target point ya. Kita bakal ke Tekim deh. Sekalian Tekim ini pernah dibahas kalau Tekim ini sudah sampai batas maksimalnya. Jadi untuk Tekim hari ini merah, kalian pastinya udah nggak kaget kan, karena sebelumnya udah saya ingatkan Tekim rawan koreksi karena sudah mencapai batas teratas target poinnya. Sebenarnya ini tuh udah berlebihan kenaikannya si Tekim tuh. Dia sudah melewati batas. Jadi kalau memang ada koreksi di sini itu wajar. Terus Bang, gimana cara kita menentukan target point? Yang pertama, kita bisa menggunakan Fibonacci. Ini untuk candle yang tidak membentuk pola. Anggap saja ini bukan pola, bukan apa ya? Bukan pola-pola kenaikan yang memang susah. Gimana jelasinnya? Anggap saja ini tanpa pola deh. Ini chart biasa tanpa pola. Sebenarnya ini membentuk pola tertentu, tapi kita anggap ini kenaikannya tanpa pola atau tidak membentuk pola apa-apa, tahu-tahu naik aja. Nah, terus target poinnya untuk chart yang tanpa pola gimana Bang? Kita bisa menggunakan Fibonacci untuk chart yang tanpa pola ya kenaikannya. Tunggu, kita pakai ini dulu biar akurat. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang saya tarik itu dari swing high atas ini sampai swing low sini. Nah, bisa kita lihat di sini, ini bisa kalian jadikan target point loh. Jadi si garis-garis ini tuh bisa kalian jadikan target point juga guys. Kalau yang tanpa pola ya. Semisal kalian beli di sini nih, beli di bawah sini, berarti kalian bisa spekulasi buat TP di garis ini dan di garis ini. Sesimpel itu. Kalau yang tanpa pola. Terus kalau misalkan beli di sini Bang, ya beli di sini berarti di sinilah garisnya. Sama di atas ini. Untuk yang tanpa pola ya. Seperti itu, gampang aja. Untuk yang tanpa pola tinggal ambil resisten-resistennya saja.
Tapi untuk candle yang membentuk pola tertentu, kita bisa menggunakan cara ini. Ini cara yang sering saya bahas. Kenapa saya bilang Tekim sudah maksimal kenaikannya dan rawan koreksi? Ya karena ini. Kita tarik dari sini. Kalian harus menghafal pola-pola triangle pattern, rounding bottom, terus bullish flag, bullish pennant yang seperti itulah. Pola-pola seperti itu kita tentukan dengan cara menarik garis seperti ini, guys. Kalau kalian tanya ini pola apa, saya nggak bisa jawab, nggak tahu namanya, cuman inget polanya aja. Nah, jadi yang saya tarik tuh dari bawah sini ke bawah sini nih, sejajar sama ini, ke swing low yang ada di sini. Nah, dari situ. Setelah itu, karena dia mulai breakout di candle yang ini, jadi kita bakal pindah ini ke pinggirnya. Kita pindahin ke pinggir sini. Nah, pinggir sini. Berarti maksimalnya ada di sini sebenarnya. Nah, ini sudah berlebihan. Itu udah bonus banget. Dia naik sebanyak itu udah bonus banget karena menurut pola dia tuh harusnya naiknya sampai sini minimalnya nih. Nah, kisaran 16 ribuan lah. Sebenarnya di bawah itu. Ini mungkin saya nariknya kurang tepat. Pokoknya dia kisaran 16.000 sampai, nah karena koreksinya sampai sini kita taruh sini. Nah, pokoknya ini udah berlebihan banget. Nah, target kemarin tuh saya bilang sekitar 15.000 sekian lah, 15.900 entah 800. Saya lupa. Yang jelas maksimalnya memang seharusnya sampai sini. Jadi kalau sekarang ada koreksi itu ya wajar. Karena dia sudah melewati batas kenaikan maksimalnya sebenarnya dari pola yang terbentuk ini. Jadi sebuah pola tuh punya batasan-batasan tertentu untuk melanjutkan kenaikannya. Pola triangle pattern beda, pola rising wedge beda, falling wedge beda. Kalian harus ngapalin pola-pola seperti ini. Kalian tinggal tarik aja. Nah bang, terus ini yang segitiga ini dari mana? Ini karena membentuk pola tertentu, segitiga ini saya tarik seperti ini. Ini edukasi dulu nih. Nah, saya tarik swing high-nya. Di sini kan ada antena nih. Saya tarik ke antena berikutnya. Jadi saling terhubung. Begitupun yang bawah kita tarik semua ini. Semua swing low-nya dari bawah ya. Dari sini. Nah, seperti ini. Ini kan kena nih antenanya semua. Seperti itu. Jadi yang akan menentukan dia breakout atau tidak itu garis yang kita buat di atas ini. Ketika dia melewati garis yang ada di atas ini, itu konfirmasi kalau dia breakout dan siap naik lebih tinggi lagi. Kurang lebih untuk target point seperti itu. Terus bang, emiten yang jadi referensinya apa? Emiten yang jadi referensinya Same. Di sini kita udah ambil tadi ya. Anak-anak grup kita udah ambil. Nah, kita lihat, kita hapus dulu. Karena saya yakin kalian pasti pusing kalau lihat banyak garis-garis seperti ini. Analisa untuk Same ini simple aja. Nah, untuk Same ini analisa ini sudah pernah saya buat di video sebelumnya. Ini cuman kelanjutannya doang. Tapi buat ya, kalian yang belum tahu kenapa sampai ada fitur ini, ya kita bakal ulangi deh. Kenapa fitur itu ada? Nah, di sini namanya ada line channel. Ini untuk menentukan titik trend line. Tuh, jadi lupa tadi harusnya ditarik dari mana sini ya. Ini untuk menentukan arah trend line. Arah trend line-nya mengarah kemana sih? Nah, kita bisa gunakan line channel ini. Nah, seperti ini. Jadi yang saya tarik tuh dari bawah sini, swing low yang ada di sini, ke sini, lalu ke sini. Jadi kita ambil yang low-low-nya aja. Ini kan terlalu tinggi nih, jadi ini nggak keambil. Antena yang di situ nggak keambil tuh. Jadi kita ambil dari yang paling bawah, terus atasnya kita ambil yang paling atas.
Jadi dari sini kita tarik ke sini. Setelah itu kita tarik ke sini. Nah, ini dia trend line-nya. Trend line-nya dia mengarah ke atas seperti ini. Jadi ini konfirmasi trend line bullish, ya. Nah, kalau kita perhatikan dulu kita pernah trading pas Same masih ada di sini nih. Kita trading, kita dapat nih candle ini dulu. Dan sekarang pun polanya mirip-mirip dengan pola ini. Pola pengulangan. Ini sebenarnya pola pengulangan kalau kalian teliti. Pola yang ada di sini sekarang sama dengan pola yang ada di sini, mirip kurang lebih seperti itu. Karena saya sudah hafal polanya tanpa harus menghafal nama. Jadi saya nggak bisa sebutin ini namanya pola apa, nggak bisa. Yang jelas ini membentuk pola yang memang mirip. Seperti itu. Nih kita lihat seperti yang tadi saya bilang, setelah dia breakout, dia langsung naik tinggi. Nah seperti ini pola Same pada saat itu. Nah seperti ini. Salah, sorry. Seperti ini ya. Nah seperti ini. Ketika dia mampu breakout ke atas line sini, itu tandanya dia akan melanjutkan kenaikannya ke tahap yang lebih tinggi lagi nih. Candle closingnya berada di atas line yang kita tarik di sini. Yang saya tarik dari sini ke sini. Dan hasilnya setelah dia bisa breakout di atas line sini, besoknya naik tinggi nih, naik seperti itu. Dan candle hari ini gimana bang? Candle hari ini kita coba tarik. Kita tarik dari yang paling tinggi di sini. Kita tarik dari situ ke sini. Nah seperti itu. Kalau kita perdekat nih, swing high kena, dan ini garis trend line-nya terbentuk breakout. Tadi saya ingatkan di grup, kalau Same ini sudah breakout selama dia penurunannya tidak melewati 408 dan dia penutupan di 418, pertanda dia masih akan melanjutkan kenaikannya. Kenaikannya sampai mana kita buat dari sini. Ini anggap seperti ini nih, polanya seperti ini. Nah polanya seperti ini yang kita ambil dari swing high ke swing low. Karena ini membentuk pola tertentu, kita akan menggunakan cara itu untuk target poinnya. Nah kurang lebih seperti ini. Dia breakout di kisaran sini, kita bakal taruh di situ. Kita taruh di sini. Nah kita taruh di atas line sini. Nah ini menarik. Jadi dia akan breakout ke line barunya. Menurut target poin pola yang terbentuk, harusnya dia bisa naik sampai kisaran 500 guys. Harusnya, tapi terkadang market berkata lain. Bisa jadi dia kepentok di atas trend line yang ada di sini. Kalau kita lihat, setelah dia kepentok di atas trend line di sini, dia langsung turun lagi. Jadi hati-hati. Target poinnya kita taruh aja nih di atas trend line sini. Kalau memang besok dia bisa sampai situ, itu bisa jadi pertimbangan buat TP sebelum dia breakout. Tapi tergantung bid offernya ya. Nah ini candle Senin tuh harus berada di garis ini. Berarti kalau kita tarik sampai mentok kurang lebih sampai kisaran 480 lah. 480 kita konfirmasi dengan Fibonacci juga untuk berjaga-jaga ya. Walaupun ini membentuk sebuah pola, tapi harus tetap main aman, harus tetap jaga-jaga. Nah ternyata level Fibonacci menunjukkan tepat di 478. Jadi target poin yang tadi kita tarik itu tepat berada di atas Fibonacci ya. Pertanda kalau si Same bisa break di atas 478, itu masih akan berlanjut kenaikannya. Seperti itu. Nah
Kalau kita lihat di sini terdapat Fibonacci level 1.618 itu merupakan level Fibonacci yang memang agak sulit buat ditembus. Jadi itu bisa jadi pertimbangan untuk target poin kita. Target poin tertingginya berarti di kisaran 480 lah bulatnya ya. 480 amannya di situ. Kalau kalian bisa dapat lebih ya syukur, itu bonus. Terus target terdekatnya di mana, Bang? Target terdekatnya seperti ini. Kita tarik dari sini. Sini. Nah, ini bisa jadi target terdekatnya. Yang saya tarik swing high yang ada di sini ke swing low yang ada di sini. Berarti target selanjutnya menurut Fibonacci 1.618 berada di kisaran 460. Kita bisa jadikan itu patokan 460 ya. Nah, 460 nih. Lumayan. Jadi kenaikan saham itu bisa berlanjut sampai kisaran 460, 480 dan 502. Oke, itu silahkan kalian tentukan sendiri mau TP di kisaran mana, atau kalau memang kondisinya tidak memungkinkan bisa TP di bawah 460 karena target poin itu belum tentu tercapai. Itu hanya sebuah gambaran saja. Kita lihat saja kalau memang bid offernya mendukung, peminatnya banyak ya, mungkin itu bisa tercapai 460. Di sini bisa jadi pertimbangan. Ini ada swing high. Swing high 420. Oh, 420 break. Udah yakin sih, pede saya sangat pede kalau si saham ini bisa sampai ke kisaran 460 lah. Minimal deket-deket situ dia bisa sampai ke deket-deket situ. Jadi target poin saya deket-deket ke 460 itu target poin yang pertama. Nah, kita setelah sampai deket-deket kisaran 460, saya bakal perhatiin bid offernya. Ketika bidnya sangat tebal dibandingkan offer, saya bakal hold karena dia berpotensi naik lebih tinggi lagi jika seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ada swing high, ketika swing high ini bisa dilewati, itu biasanya dia bakal dilontarin cukup tinggi. Jadi ketika dia melewati 420, nah ini ada potensi dia langsung melesat naik, langsung kencang naiknya. Harusnya seperti itu biasanya. Tapi kadang market berkata lain ya. Bang, buat stop loss dong. Stop loss itu kita bisa taruh 1 tick di bawah support. Stop lossnya ada di kisaran sini. Nah, 372. Stop lossnya kita bisa taruh di bawah 372 ya. Karena kalau kita taruh di bawah sini, ini keburu muntah darah. Kalau kita taruh di 340 itu rasanya sakit banget kalau kita beli di 418. Jadi stop lossnya kita taruh di bawah support yang ada di kisaran 372. Taruh di bawah situ. Nah, satu lagi kita bakal bahas CTRA. Ini menarik juga nih CTRA nih. Kita kali ini buat 2 referensi ya, CTRA. Nah, kita bakal hapus lagi nih. Kita bakal hapus. Maaf, konten kali ini agak lama. Silahkan ambil yang positifnya saja. Jangan cuman pengen sinyal-sinyalnya doang, tapi kalian harus belajar juga sama trading plan-nya lah. Jangan asal beli, kalian kalau mau beli itu harus tahu dulu trading plan-nya lah. Ini merupakan trading plan saya. Kalau kalian mau ikut beli emiten ini, ya seenggaknya kalian punya gambaran trading plan-nya juga. Jadi nggak asal ambil rekomendasi. Saya pun nggak asal kasih rekomendasi, saya kasih alasannya juga, kasih trading plan-nya. Nah, kalau kita lihat CTRA ini dari stokastiknya ini bagus, cukup tegas ke atas. Nah, di sini dari MACD-nya ini
menuju crossing ke atas nih, ini bagus. Kalau sampai dia bisa crossing ke atas, itu bisa naik tinggi. Nah, yang pertama yang kita perhatikan itu adalah trend line. Trend line-nya menggunakan kanal channel aja, simpelnya seperti itu. Kanal channel, kita lihat, tarik ke swing low, tarik ke atas ini. Nah, seperti ini. Jadi yang saya tarik itu dari low sini ke low yang ada di sini, pokoknya ke yang paling bawah terus ke atas ini. Ini merupakan line channelnya. Nah, terus bang, ini apaan bang? Nah, itu merupakan resisten kuatnya yang saya tarik dari sini. Soal resisten kita udah bahas di video sebelumnya, jadi silakan kalian tonton aja. Saya pernah jelasin soal support dan resisten. Nah, kalau kita lihat setelah dia menyentuh resisten kuat yang ada di sini, dia gagal break, dia malah mantul lagi ke bawah. Di sini dia sentuh, dia gagal lagi. Jadi resisten kuat yang ada di sini bisa jadi target poin kita atau target TP, karena di sini terdapat resisten kuat. Setelah nyentuh situ selalu ditolak. Tapi kalau sampai dia bisa breakout sampai atas ini, itu naiknya bisa lebih tinggi lagi. Tapi untuk sementara, untuk berjaga-jaga, kita bisa jadikan ini sebagai target poin. Target poinnya ada di kisaran 1070 sampai kisaran sini nih. Berapa nih? Ntar agak susah. 1115. Nah, untuk CTRA target poinnya kalian bisa TP di kisaran 1070, tapi itu terlalu sedikit ya kalau 1070. Kalau kita beli dari 1030, TP di 1070 itu tanggung. Jadi kalian bisa TP di atas 1070 minimal lah, TP 1100 lah ya, itu lumayan. Kita bisa dapat 70 poin kalau emang kalian belinya di harga 1030. Tapi kalau kalian beli di bawah itu, kalau TP di 1070 itu udah lumayan banget. Gimana caranya bang beli di bawah itu? Kan ini closingnya di 1030. Bisa jadi dia ngekor dulu ke bawah guys. Jadi kalian bisa beli di bawah 1030 untuk TP di 1070. Kalau kita lihat menggunakan Fibonacci nih seperti ini. Nah, Fibonacci. Di sini terdapat resisten Fibonacci level 0.618. Itu merupakan resisten kuat yang harus ditembus oleh CTRA. Bahkan candle hari ini pun belum sanggup menembus resisten tersebut. Jadi dia ada berpotensi dipantulkan dulu ke bawah sini. Dia istilahnya dia kasih pijakan lah. Dia kasih pijakan seperti ini nih. Nih. Kenapa saya bilang kalian bisa beli di bawah? Karena belum pasti dia langsung up. Kebanyakan sih ngekor dulu. Nih. Dia naik, turun, injek resisten sini, setelah itu dipantulkan lagi. Jadi untuk CTRA itu karena dia candle hari ini belum sanggup menyentuh resisten 0.618, jadi ada potensi dia kasih pantulan dulu ke bawah sini ke kisaran 1010. Nah, target planningnya saya bakal tunggu dia turun ke kisaran 1010. Kalau bisa saya tunggu dia turun, karena saya yakin dia bakal turun dulu setelah ditolak di resisten
0.618. Sebenarnya dia tadi udah sampai ke resisten tersebut di 0.618, tapi dia dikasih ekor lagi, ditolak ke bawah. Jadi ada potensi besok dia cari awahan dulu. Cari awahan apa ya bahasa Indonesianya? Cari tumpuan lah. Dia cari tumpuan ke kisaran 1010 di sini. Terus bang, kalau dia udah sentuh 1010, kita bisa langsung ambil? Oh enggak dong, karena belum tentu. Jadi jangan antri dulu di 1010, karena bisa jadi nanti kalian antri di 1010, lot kalian dimakan malah dibawa turun. Jadi caranya kita lihat, perhatikan kisaran 1010. Ketika dia menyentuh situ langsung dipantulin lagi ke atas. Contoh misalkan dia nyentuh sini nih 1010. Ketika dia baru nyentuh langsung dinaikin lagi dengan cepat, atau dalam beberapa detik ke depan dia langsung naik lagi ke kisaran 1020. Nah kalian bisa coba tuh ambil 1020, 1030. Seperti itu. Kalian bisa ambil di kisaran 1020. Lumayan dapat diskon dikit. Nah, atau kalau misalkan kalian takut ngambil di 1020 karena itu candlenya merah, harganya merah, ya udah kalian tunggu aja di 1030. Jadi dia ada potensi nginjak dulu 1010, setelah itu dipantulin lagi. Kalian bisa tunggu di harga 1030. Jadi semisal harganya besok lompat Senin, tiba-tiba openingnya lompat di atas 1035, jangan diambil, jangan dikejar. Dia bakal balik lagi kok ke bawah. Seenggaknya dia balik sampai harga closing yang sekarang ke 1030. Kalian tunggu aja di bawah situ. Nanti dia balik lagi. Setelah dia balik lagi ngasih ekor ke bawah, dia up lagi ke atas trading plan-nya. Tapi semisal kalian malah tergusur, ya kalian bisa stop loss di bawah sini, di bawah support sebelumnya. Stop loss-nya berarti di bawah sini nih, di bawah 925. Stop loss-nya di bawah situ. Nah, kalau kita perhatikan, candle dari CTRA ini hampir membentuk head and shoulder, sama seperti IHSG. Jadi stop loss ketat ya. Kita harus pasang stop loss ketat, jangan ditahan-tahan karena ini ngeri. Semisal ini gagal breakout ke atas, bisa jadi head and shoulder. Nih, seperti ini. Ini sama seperti IHSG. Nah, bisa jadi seperti itu. Persyaratan head and shoulder, shoulder yang kiri harus lebih kecil dibanding shoulder yang kanan, dan headnya harus lebih tinggi dari shoulder yang kanan. Jadi ada potensi 1070 itu menjadi target TP yang rawan. Kenapa rawan? Karena kalau dia mau membentuk head and shoulder, dia nggak boleh melebihi head yang ada di sini atau kepala yang ada di sini. Dia bisa jadi sudah sampai 170, dia dikasih putar balik. Dia bisa jadi putar balik. Di sini dia buat higher high, setelah itu besok-besok dia bakal lanjut turun. Atau bisa saja di sini dia langsung putar balik besok. Jadi untuk CTRA ini trading dengan resiko yang cukup lumayan besar. Buat kalian yang nggak sanggup sama resiko yang terlalu besar, tidak disarankan untuk trading di CTRA. Tapi buat kalian yang punya mental tinggi, ini boleh dicoba nih CTRA. Karena kalau sampai besok IHSG gagal head and shoulder, break ke atas 6.200, CTRA ini bisa terbang tinggi juga melewati base yang ada di sini. Jadi resiko sama keuntungannya sama-sama besar lah. Resikonya besar, keuntungannya besar. Ini resikonya kalau gagal bisa jadi head and shoulder, kerugiannya lumayan. Tapi kalau sampai head and shouldernya gagal, kenaikannya bakal tinggi dan besar pula. Jadi bang, yang aman beli emiten apa? Ya yang aman SAME ya. Yang jelas SAME tidak ada potensi head and shoulder.
Seperti itu. Tapi ini bukan ajakan untuk membeli ya. Ini hanya pembelajaran saja. Ini sudut pandang saya. Ini cara analisa saya. Selebihnya kalian yang menentukan.